Belantika musik Indonesia tahun 80-an ditandai dengan popularitas dua genre musik yang kontras. Pada paruh pertama 80-an, sejumlah penyanyi melejit dengan sederet tembang melankolis yang mendayu-dayu. Jelang akhir 80-an, pecinta musik disentak oleh kehadiran sejumlah lady rocker dengan lantunan lagu cadas. Lalu bagaimana kabar sederet penyanyi tenar itu sekarang? Betharia Sonata adalah penyanyi yang debut tahun 1981, namun namanya baru melejit di tahun 1987. Kala itu wanita kelahiran 14 Desember 1962 ini merilis album Hati Yang Luka. Kesuksesan lagu itu disusul dengan album Tak Mungkin Lagi 1994 dan lagu Seandainya 1995 dan sebagainya. Dari penyanyi ia juga merambah dunia seni peran. Betharia Sonata kerap tampil berakting di sejumlah film dan sinetron. Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan aktor laga Willy Dozan pada 1990. Namun pernikahannya berujung perceraian pada 2002. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai dua orang anak, salah satunya adalah aktor Leon Dozan. Setelah bercerai, Betharia menikah lagi dengan seorang pengusaha pada 2003. Namun pernikahan itu juga kandas pada 2005. Meski kini sudah tak lagi merilis lagu dan berakting, Betharia mengaku masih terus bernyanyi off-air dan merintis usaha kecil-kecilan. Kini di usianya yang ke-61 tahun, Betharia sudah tampil berhijab sejak 2019. Penampilannya pun makin segar dan teduh. Lulusan sastra Prancis Universitas Indonesia ini lahir pada 21 Juni tahun 1964 di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Pada usia 19 tahun, Neno debut lewat album Matahariku di tahun 1983. Kesuksesan album tersebut lantas diikuti beberapa album lainnya. Hingga 1988 ia telah merilis 7 album. Di akhir tahun 80-an, Neno juga mulai merambah dunia akting. Salah satu filmnya yang terkenal adalah Sayekti dan Hanafi 1988. Neno sudah mengenakan jilbab di tahun 1989 dan mantap berhijrah pada 1991. Ia kemudian lebih banyak mengabdikan diri untuk dunia religi, sosial, dan pendidikan. Neno kerap diundang hadir dalam berbagai seminar. Dia berbicara terutama tentang ilmu parenting, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, ia juga menerbitkan sejumlah buku motivasi dan pendidikan Islami. Jejak Neno selanjutnya adalah masuk ke ranah politik dengan menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pada musim kampanye 2017, ia menjadi salah satu pendukung utama Cawagup DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu pada 2019, Neno mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Lama tak terdengar kabarnya, wanita yang memiliki usaha travel haji dan umroh ini ternyata masih aktif berpolitik. Setelah menghilang dari sorotan media, Neno ternyata bergabung dengan Partai Gelora. Sebelumnya, ibu 3 anak ini adalah kader Partai Umat. Lewat Partai Gelora, aktris lawas ini maju sebagai calon anggota legislatif daerah pemilihan Jawa Timur 3 yang meliputi wilayah Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Pada usia 59 tahun, penampilan alumni 212 ini tak banyak berubah, termasuk wajahnya yang terkesan awet muda. Ia pun masih istiqomah mengenakan hijab besar. Wanita bernama lengkap Niki Nostiti Karyadewi ini adalah lady rocker Indonesia yang berjaya di panggung musik Indonesia sejak era 80-an. Pada 1984, Niki merilis album Jarum Neraka yang menjadikannya salah satu penyanyi rock paling berpengaruh di Indonesia. Lagu ini bersama lagu Tangan-Tangan Setan terdaftar sebagai salah 2 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009. Wanita kelahiran 18 Oktober 1967 itu pernah menikah hingga 3 kali. Pada pernikahannya yang ketiga dengan Gunanta Afrima pada Juli 2005, rumah tangga mereka terus langgeng hingga kini. Sejak menikah dengan Gunanta, ia memutuskan berhijab dan mengenal Islam lebih serius. Walau telah berhijab dan memiliki 4 anak, Niki masih aktif termasuk usia vakum pada 2012. Pada 2022 lalu misalnya ia menelurkan single album bertajuk Semusim. Sudah berusia 56 tahun, namun penampilan Islami Niki Asria kerap dipuji netizen. Selain karena memiliki wajah mulus awet muda, ia juga disebut bisa menjaga bentuk tubuhnya di usia yang tak lagi muda.
Christine Panjaitan terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1980. Nama wanita kelahiran 23 Desember 1960 ini melambung ketika menyanyikan lagu karya Rinto Harahap berjudul Katakan Sejujurnya. Namun sejak menikah dengan seorang dokter kandungan Maringan Tobing pada tahun 1986, Christine mulai mengurangi kegiatan menyanyinya. Ibu tiga anak ini juga pernah mengajar di Universitas Padjadjaran Bandung selama 2 tahun. Pada tahun 1998, ia sempat comeback lewat album berjudul Aku Sayang Padamu. Walau kini wajahnya sudah jarang muncul di layar kaca, Christine masih kerap diundang untuk tampil off-air. Dia juga masih aktif di media sosial dengan mengunggah kegiatan sehari-harinya bersama suami dan anak-anaknya. Telah berusia 63 tahun, namun wajahnya masih terlihat awet muda dan bebas keriput. Penyanyi kondang Ratih Purwasi sangat dikenal oleh publik di era 80-an. Ratih Purwasi dikenal lewat lagu debutnya Antara Benci dan Rindu. Lagu sendu Bin Melong itu langsung menjadi hits dan membuat nama Ratih Purwasi menjadi sangat populer. Bahkan karena itu albumnya berhasil meraih penjualan yang fantastis. Album selanjutnya dengan judul lagu yang sama, Kau Tercipta Bukan Untukku, juga mencapai kesuksesan luar biasa, yang malah membuatnya lebih bersinar dari sang kakak Endang Estaurina. Selama berkarir, penyanyi kelahiran 1 April 1965 itu telah merilis 11 album studio dan sejumlah single. Ia terakhir merilis album di tahun 1999. Ratih Purwasi masih eksis di dunia hiburan. Ia masih tampil menyanyi di sejumlah acara off-air maupun on-air. Dirinya yang kini berusia 58 tahun juga cukup aktif di media sosial. Dia telah tampil berhijab dan tetap dipuji cantik oleh warganet. Ratih kerap mengunggah potret aktivitasnya saat ini. Dari latihan vokal hingga memperdengarkan suara lirih dan merdunya, vokalnya pun mendapat pujian dari netizen. Ratih juga sempat diundang ke beberapa acara talk show dan bernyanyi di acara resepsi pernikahan. Nama Iis Sugianto sudah tidak asing di belantika musik tanah air. Dia merupakan penyanyi top era 1980-an. Memulai berkarir di dunia tarik suara sejak tahun 1978, Iis Sugianto mulai melejit lewat album berjudul Jangan Sakiti Hatinya 1979. Tak hanya puas bermusik, penyanyi bernama asli Isti Ningdia Sugianto tersebut sempat terjun di dunia perfilman. Salah satu judul filmnya adalah Jangan Sakiti Hatinya 1980 yang terinspirasi dari lagunya. Ibu tiga anak ini masih setia dengan dunia musik. Di usianya yang ke-62 tahun, ia masih terlihat segar dan modis dengan tampilan terawat. Dia masih kerap mengisi panggung, baik secara solo maupun bersama teman-teman musisinya di Seniman Nusantara. Iis Sugianto juga menjadi salah satu artis yang mempunyai kanal YouTube sendiri, yaitu Iis Sugianto New TV. Belakangan ia juga aktif sebagai politisi. Sempat bergabung dengan Partai Gerindra, kini ia menjadi kader PDIP. Dia juga maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta untuk Pilcaleg 2024. Mengawali karir sebagai penyanyi rock sejak usia belasan tahun, penyanyi bernama lengkap Melinda Susilarini ini lahir pada 27 September 1971. Nama Mel Sandi mulai berkibar pasca perilisan album kedua Biang Lala di tahun 1989. Album ini kemudian melejitkan namanya menjadi salah satu lady rocker yang diperhitungkan. Selain lantang meneriakkan lagu-lagu rock, Mel juga dikenal sebagai Korea. Mungkin karena kemampuan itu pula yang lantas mendorongnya mengenal Islam lebih jauh. Sejak 2007, Mel Sandi berhijrah dan tampil islami. Pada 2014, Mel Sandi mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Nasdem melalui daerah pemilihan Jawa Barat 2, namun dia gagal masuk ke Senayan. Jarang terdengar kabarnya, ternyata Mel Sandi masih beberapa kali diundang dalam acara off-air. Mel Sandi yang telah 3 kali menikah ini juga mulai berdakwah di sejumlah tempat. Pada 2022 lalu, ia bahkan diundang pada Musabaqah Tilawah Quran atau MTQ ke-26 Kabupaten Lamongan. Ia diundang untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam balutan hijab di usianya yang ke-52, ia tampil edgy juga rock and cut. Ia juga kerap memakai topi dan sepatu ala rocker. Setiap penyanyi punya masa ketenaran masing-masing. Betapapun berupaya untuk kembali eksis, namun segalanya tak bisa segemilang dulu lagi.
Masa keemasan boleh pergi, namun kenangan akan tetap tinggal dalam ingatan para penggemarnya. By the way, apa nih lagu favorit kamu dari era 80-an?